Pemirsa, periode libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen masih padat oleh penumpang berangkat dan juga tiba. Stasiun Pasar Senen menjadi salah satu terpadat di wilayah Daob 1 Jakarta selama masa libur Nataru. Beberapa masyarakat menuju ke Jakarta melalui stasiun Pasar Senen, sehingga kepadatan terlihat di pintu kedatangan. Menurut data, ada 16.000 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen dan angka hari ini meningkat dibandingkan kemarin. Selamat menikmati perjalanan dan sampai Karna Train, passengers on the destination. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Naura Safikoh dan juga di stasiun Pasar Senen pemirsa, dan salam pulungan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Naura terlebih dahulu. Naura, bagaimana situasi di stasiun Pasar Senen malam ini, baik penumpang yang berangkat ataupun tiba, apakah masih ramai di sana? Ya, selamat malam Anita dan pemirsa. Hingga di malam hari ini di stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh penumpang yang terus berdatangan berhendak untuk berpergian menggunakan kereta api dari stasiun Pasar Senen. Dan jika kita lihat, memang dari data yang diberikan oleh Humas Daob 1 Jakarta, untuk penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen ini jumlahnya memang jauh lebih banyak dibanding untuk penumpang yang baru berangkat. Dimana kalau untuk penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen ini berjumlah 16.000, sedangkan untuk penumpang yang berangkat di angka 15.000. Dan untuk penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen ini memang ada sedikit peningkatan dibanding hari kemarin, seperti itu, dimana hari kemarin itu ada di angka 15.683. Untuk kepadatan ini juga terlihat dari penumpang yang baru saja tiba di malam hari ini menuju ke pintu kedatangan, kemudian ada juga yang baru tiba di pintu keberangkatan, kemudian untuk kendaraan terus silih berganti untuk menurunkan dan juga menjemput penumpang yang ada di stasiun Pasar Senen. Dan jika kita total dari data yang diberikan, memang untuk secara keseluruhan di Daob 1 Jakarta, maksud kami, ini sudah sekiranya melayani sebanyak 295.950 penumpang yang tiba di berbagai stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. Kemudian dari Pak Franoto, Humas Daob 1 Jakarta, juga sudah mengingatkan kepada penumpang yang berpergian menggunakan kereta api bahwa memang untuk tiket untuk selama masa libur Natal dan Tahun Baru dari periode 30 Desember hingga 4 Januari mendatang ini masih tersedia sebanyak 116.000 dan bisa diakses baik KAI ataupun mitra resmi lainnya. Dan juga dari Humas Daob 1 Jakarta mengingatkan kembali kepada seluruh penumpang untuk memastikan kembali tanggal keberangkatan, kemudian juga waktu keberangkatan, dan juga dipastikan untuk memperhatikan barang bawaan pribadinya masing-masing, mengingat untuk kepadatan di stasiun Pasar Senen dan juga stasiun lainnya ini memang berada di puncaknya. Sementara itu, Anita. Baik, terima kasih Naura atas informasinya. Kita beralih ke Salam Pulungan. Bagaimana Salam persiapan jelang malam Tahun Baru di Bundaran HI saat ini? Ya, Anita dan juga pemirsa, hingga saat ini berbagai persiapan ini masih terus dilakukan jelang malam pergantian tahun di Jakarta. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Bundaran HI, karena di sini akan menjadi pusat titik perayaan malam Tahun Baru di Jakarta. Kalau Anita dan juga pemirsa lihat ini di belakang saya, sudah tampak adanya kerangka bangunan berukuran besar yang sudah dibangun begitu. Meskipun saat ini juga masih dalam tahapan finishing atau penyelesaian lebih lanjut, karena memang untuk perayaan malam Tahun Baru ini akan 2 hari lagi. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang struktur panggung ini juga terlihat cukup besar ya. Bahkan di bagian kiri dan kanan di sekeliling panggung ini juga sudah tampak adanya videotron yang nantinya ini bisa membantu dari masyarakat yang hadir di Bundaran HI, karena memang nantinya akan ada lautan manusia ya, karena memang di sini akan menjadi pusatnya untuk perayaan malam pergantian tahun di Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga, Anita, meskipun perayaan diadakan juga secara sederhana, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang diadakan adanya pesta kembang api, nantinya perayaan pergantian malam tahun baru di Bundaran HI akan dilakukan juga dengan adanya doa bersama dari lintas agama, kemudian juga ada pertunjukan musik, video mapping, dan juga atraksi drone. Dan ini menjadi salah satu bukti Jakarta untuk bisa bersama-sama dengan Sumatera begitu, yang nantinya akan dilangsungkan doa bersama
yang akan berlangsung pada malam pergantian tahun. Dan dapat kami informasikan juga Anita dan juga pemirsa bahwa untuk di kawasan jalur protokol ibu kota ini nantinya akan ada sebanyak 8 panggung yang tersedia begitu. Namun untuk puncaknya ataupun juga untuk pusatnya sendiri akan berlangsung di Bundaran HI. Nantinya 7 panggung lainnya juga akan digelar baik itu di lapangan Banteng, kemudian juga di Sarinah, kawasan SCBD, kemudian juga ada di kawasan FX Sudirman dan juga di Duku Atas nantinya juga akan berlangsung. Namun untuk puncaknya atau titik utamanya ada di Bundaran Hotel Indonesia. Anita. Baik, salam terima kasih. Sejumlah persiapan masih terus dilakukan ya di Bundaran HI Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Anda kembali di iNews Prime pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung tanggapi unjuk rasa yang dilakukan buruh untuk sampaikan aspirasi soal upah minimum provinsi. Pramono tegaskan negosiasi terkait UMP sudah dilakukan berkali-kali di Dewan Pengupahan melibatkan pengusaha dengan perwakilan buruh. Buruh berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat membawa isu utama penolakan terhadap nilai kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta tahun 2026 sebesar 5,73 juta rupiah per bulan. Penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah alasan. Pertama, tidak masuk akal biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang dengan upah minimum 5,95 juta rupiah per bulan. Alasan kedua, penetapan UMP Jakarta lebih rendah dibandingkan hasil survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Alasan ketiga, Gubernur Jakarta menjadikan insentif di bidang transportasi, pangan, dan air bersih sebagai alasan kebijakan upah. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun angkat bicara terkait unjuk rasa yang dilakukan buruh untuk menyampaikan aspirasi soal upah minimum provinsi. Pramono mengatakan negosiasi terkait UMP sudah dilakukan berkali-kali di Dewan Pengupahan, dilakukan antara pihak pengusaha dengan para buruh. Pembahasan tersebut juga sudah dilakukan secara transparan sehingga UMP yang diumumkan tersebut diputuskan berdasarkan kesepakatan antara buruh dan pengusaha. Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi. Dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan alfanya adalah 0,75. Sehingga sekarang ini upah minimum di Jakarta 5,7 juta lebih. Dan untuk itu pemerintah DKI Jakarta juga memberikan insentif. Di antaranya adalah transportasi gratis, pangan lebih murah, air dari Pamjaya juga kami subsidi. Dengan demikian saya berharap karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah. Tapi kan yang di demo di Jakarta ya kami dengan tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta itu bisa. Pramono tetap mempersilahkan para buruh untuk menyampaikan aspirasinya di Jakarta. Ia berpesan agar para buruh yang ikut demo terkait UMP dapat menjaga keamanan dan suasana kondusif. Sebuah kereta api antar kota di Meksiko tergelincir, 13 orang tewas dan 100 orang lainnya luka-luka. Usai jeda tetaplah di iNews Prime.